Apabila file makro pada komputer Anda masih berbentuk zip, maka file tersebut harus diekstrak terlebih dahulu. Caranya adalah klik kanan file tersebut, kemudian pilih Extract Here. Setelah file diekstrak, maka akan muncul folder makro Excel yang berisi folder verifikasi, folder verifikator, folder data sekunder penerima, file makro verifikasi, file manual makro. Sampai proses ini, aplikasi makro verifikasi sudah siap untuk digunakan. Double klik file verifikasi untuk masuk ke dalam makro verifikasi. Karena format Excel yang digunakan mengandung perintah-perintah makro, maka makro di dalam Excel harus diaktifkan terlebih dahulu. Caranya klik tombol Option, kemudian pilih Enable this content, dan makro verifikasi pun siap digunakan. Di dalam file Excel makro verifikasi, terdapat 6 sheets, yaitu sheet menu berisi menu-menu verifikasi, sheet verifikator untuk menyimpan data hasil inputan verifikator, sheet form detail verifikasi untuk melakukan pengisian detail verifikasi, sheet verifikasi untuk menyimpan data hasil inputan verifikasi, sheet detail verifikasi untuk menyimpan data hasil inputan detail verifikasi, sheet penerima plus untuk menyimpan data hasil inputan penerima tambahan. Dan terdapat juga menu untuk memanggil bantuan program. Sebelum Anda melakukan input data, silakan Anda baca terlebih dahulu bantuan program ini agar proses penginputan berjalan dengan lancar. Input data verifikator. Klik menu input data verifikator. Kemudian akan muncul form pengisian data verifikator. Isi seluruh field data yang disediakan sesuai dengan data verifikator yang Anda miliki. Setelah semua field diisi, klik tombol simpan. Jika ada field yang tidak diisi, maka makro akan memberi peringatan. Klik tombol OK kalau Anda yakin data yang diinput sudah benar. Nomor KTP hanya bisa digunakan untuk satu verifikator saja. Sehingga jika Anda memasukkan nomor KTP yang sudah pernah diinput sebelumnya, maka makro akan memberi peringatan. Periksa kembali nomor KTP yang diinputkan atau gunakan nomor KTP yang lain. Input data verifikasi. Klik tombol input data verifikasi untuk membuka form verifikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan mengisi data verifikasi. Input data verifikasi untuk satu desa hanya bisa dilakukan satu kali. Program akan menolak proses membuka form verifikasi apabila sudah ada data verifikasi yang dimasukkan sebelumnya. Apabila Anda akan melakukan input untuk data desa yang berbeda, maka terlebih dahulu bersihkan atau kosongkan data pada sheet hasil input sebelumnya. Setelah form verifikasi terbuka, form tersebut tidak akan bisa ditutup secara manual. Form akan otomatis tertutup ketika Anda menyelesaikan proses input data-data yang dibutuhkan untuk verifikasi. Setelah form verifikasi terbuka, lakukan pengisian data verifikasi sesuai data yang Anda miliki. Hal-hal yang harus Anda perhatikan ketika mengisi formulir verifikasi. Pastikan nama desa diisi sesuai data desa pada formulir verifikasi manual yang Anda miliki. Pada pengisian nama, apabila menggunakan tanda kutip, pastikan menggunakan kutip 1, jangan menggunakan kutip 2.
Pastikan dalam mengisi data tanggal, Anda menggunakan combo box yang sudah disediakan untuk mengurangi kesalahan pada saat import melalui web online. Pengisian pada tab jumlah paket yang diserahkan dan kondisi paket perdana hanya diperbolehkan melakukan pengisian dalam bentuk angka. Ketika Anda mengisikan karakter selain angka, maka program akan menolak. Apabila KTP verifikator yang Anda masukkan belum terdaftar di database, maka program akan memberikan peringatan dan Anda diharuskan mengisi data verifikator terlebih dahulu. Apabila data verifikator sudah terdapat di database, maka nama verifikator akan secara otomatis terisi. Setelah data verifikasi selesai diinputkan, periksa kembali data yang telah Anda masukkan. Klik tombol simpan apabila Anda yakin data sudah benar. Setelah data tersimpan, data-data verifikasi akan tetap muncul pada form verifikasi. Sehingga apabila ternyata masih terdapat kesalahan data, Anda cukup melakukan perubahan pada data tersebut dan klik tombol simpan sekali lagi. Setelah selesai melakukan input data verifikasi, kemudian lakukan input data penerima tambahan apabila ada data penerima tambahan yang harus dimasukkan. Pastikan Anda melakukan input data tambahan dahulu apabila ada, sebelum Anda melakukan proses input data detail verifikasi. Setelah form data penerima tambahan terbuka, masukkan data-data penerima tambahan yang ada, kemudian klik tombol simpan. Apabila seluruh data penerima tambahan berhasil diinputkan, klik tombol tutup untuk menutup form data penerima tambahan. Input data detail verifikasi. Setelah selesai mengisi data verifikasi dan mengisi data penerima tambahan kalau ada, maka selanjutnya Anda diharuskan mengisi data detail verifikasi. Klik tombol input detail verifikasi. Kemudian akan muncul dialog box untuk mencari file data penerima. File data penerima akan dikirimkan satu paket dengan file makro ini dan terdapat di dalam folder data sekunder penerima. Carilah folder makro verifikasi hasil ekstraksi sebelumnya. Kemudian masuk ke folder data sekunder penerima. Pilihlah file Excel data sekunder penerima sesuai dengan nama desa yang sedang Anda inputkan. Harus diingat, jangan sampai salah memilih nama desa. Setelah Anda memilih file Excel data sekunder penerima, klik tombol OK. Apabila muncul dialog box seperti terlihat pada layar, klik tombol No. Setelah itu, form input verifikasi akan tertutup secara otomatis dan Anda akan masuk ke dalam sheet input data detail verifikasi. Pada sheet input data detail verifikasi, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Anda tidak diperkenankan dan tidak diberikan hak akses untuk merubah data penerima dan penerima tambahan. Data penerima tambahan yang telah diinput sebelumnya
akan berada di baris terakhir dengan no work order tersendiri. Area kolom yang sudah Anda input adalah kolom-kolom sudah diterima, hasil pemeriksaan, berapa hari kesanggupan Pertamina mengganti, dan keterangan. Tanggal penggantian akan terisi secara otomatis apabila Anda telah mengisi kolom berapa hari kesanggupan Pertamina mengganti. Tata cara pengisian kolom sudah terima dan hasil pemeriksaan. Secara default, kolom-kolom tabung, regulator, selang, dan kompor pada bagian sudah terima akan terisi dengan nilai 1. Apabila semua kelengkapan tadi secara fisik memang sudah terima, biarkan nilainya tetap 1. Namun apabila ada salah satu kelengkapan tabung, regulator, selang, dan kompor tidak diterima secara fisik, rubahlah nilai angka 1 dengan angka 0. Secara default, kolom-kolom tabung regulator, selang, dan kompor pada bagian hasil pemeriksaan akan terisi dengan nilai 0. Apabila kondisi semua kelengkapan tadi secara fisik baik, biarkan nilainya tetap 0. Namun apabila ada salah satu kelengkapan tabung regulator, selang, dan kompor yang diterima secara fisik rusak, rubahlah nilai angka 0 dengan angka 1. Isikan kolom berapa hari kesanggupan Pertamina mengganti apabila ada, kemudian isi kolom keterangan. Setelah semua data diinputkan, klik tombol simpan data detail verifikasi. Export file. Setelah semua proses input data selesai dilakukan, proses terakhir adalah melakukan export file. Proses export file untuk semua data dilakukan hanya satu kali. Caranya, klik tombol export hasil input, kemudian masukkan nama file. Nama file yang digunakan adalah menggunakan nama desa. Harus diingat, jangan sampai Anda salah menggunakan nama desa. Setelah proses ekspor selesai, untuk melihat hasil ekspor, buka kembali folder makro verifikasi. Untuk hasil ekspor verifikator, ada pada folder verifikator dengan nama file verifikator_nama desa. Untuk melihat hasil ekspor data verifikasi, ada pada folder verifikasi. Total file hasil ekspor ada 3, yaitu data verifikasi dengan nama file verifikasi_nama desa, data penerima tambahan dengan nama file penerima nama desa, data detail verifikasi dengan nama file detail verifikasi_nama desa. Apabila Anda kesulitan dalam menggunakan file makro ini, silakan Anda buka bantuan program. Selamat bekerja.